Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Dunia Taniku teman-teman. Pada kali ini kita akan sharing ya bagaimana melakukan pengendalian hama pada tanaman buah kita ya. Ini tanaman cek jambu madu kita dan kemudian bisa diberlakukan dengan tanaman yang lain. Saya sudah siapkan di sini yaitu insektisida dan akarisida di sini ya. Jadi kita akan melakukan pengendalian tanaman. Di sini kita lihat teman-teman ada ulat ya. Ada ulat. Ini kita lihat di sini jenis-jenis hamanya. Coba kita buka. Di sini ada ulat. Ini ada ulat tanaman. Jadi ini perlu kita basmi ya teman-teman ya, hama ini. Kalau enggak nanti tanaman kita akan habis dia daunnya. Ini ada ulatnya. Ini ulatnya teman-teman. Ini ulat daun. Kita akan basmi dengan insektisida ya, pestisida. Kemudian di sini kita lihat ada yang namanya ini teman-teman ya, seperti kutu-kutu gitu teman-teman ya, seperti kutu-kutu ini kita akan gunakan insektisida juga. Kemudian ada juga di sini ini putih, kita akan berikan perawatan ya untuk tanaman jambu kita supaya nggak mati. Oke, sekarang kita akan masuk ke proses pembuatan insektisidanya ya teman-teman ya. Yang penting kita akan kocor di sini racunnya teman-teman ya. Kita semprot ke tanaman kita ini. Yang penting di sini untuk membasminya ada insektisida dan akarisidanya teman-teman. Jadi ini insektisida dan akarisida ini merupakan racun kontak dan lambung ya yang berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan di sini. Ini bisa teman-teman pakai mungkin merek yang lain, yang penting dia ada insektisida dan akarisidanya ya. Insektisida untuk dia serangga seperti ulat ya, serangga dan lain-lainnya, sementara kalau untuk akarisida untuk jamur ya teman-teman ya. Jadi gunakan. Oke, kita sudah siapkan di sini sprayernya. Ini kita akan isi ya teman-teman ya. Jadi prosesnya di sini teman-teman, saya pakai yang 2 liter nanti ini sprayernya. Jadi saya kasih dosisnya sekitar 5 ml ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan cara penghitungannya, kalau misalkan kita dia dosisnya 2-4 ml teman-teman, 2-4 ml. Di sini saya pakai 2 ml per liter ya. Cara untuk menghitungnya yaitu 2 dikali liternya. Misalkan di sini saya pakai 2 liter. Berarti 2 kali 2 berarti kita bisa dosisnya 4 ml per 2 liter air. Berarti 2 ml per liter air, per 1 liter air. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai tangki yang ukuran mungkin 14 liter, teman-teman bisa mengalihkan ya. Misal dosisnya 2 ml, 2 dikali 14 berarti 28 ml per tangki atau per 14 liter. Itu dia teman-teman ya cara menghitungnya. Kalau kita misalkan dia ada 200 sampai dia 400 ml per hektar, kalau hektar ukurannya, berarti kalau kita ngambil 200 ml dosisnya, kita harus tahu volume semprot dari semprotan kita. Ada dia volume semprotnya 300 untuk yang rendah, kemudian 400 untuk yang sedang, dan kemudian ada yang 500 untuk yang tinggi. Misalkan kita volume semprotnya pakai yang 400, berarti dia dosis yang kita gunakan 200 ml, 200 dibagi 400 berarti dapat sekitar 0,5 ml. 0,5 ml kita kalikan tangki yang kita gunakan, misalkan 14 liter, berarti 0,5 dikali 14 liter dapatnya sekitar 7 ml per tangki ya teman-teman ya, atau 14 liter. Itu dia. Sekarang kita akan lakukan prosesnya, prakteknya. Ini kita isi dulu ya teman-teman ya. Ini kita isi dulu sekitar 2 liter di sini. Sini ada petunjuknya 2000 ml atau 2 liter. Kita isi dulu. Oke, ini sudah. Oke, ini di teman-teman kita kocok dulu ya, kita aduk dulu di sini.
kita ambil di sini dia dosisnya 2 ml ya teman-teman. Ini dosisnya 2 sampai 4 ml. Jadi hindarkan dari tangan kita jangan sampai tersentuh ya teman-teman. Berarti kalau 2 ml dia 2 dikali diambil 2 liter ini. 2 ml 2 kali 4 berarti sekitar 4 ml ya teman-teman ya. Tetapi saya lebihkan sekitar 5 ml aja teman-teman untuk 2 liter air ini. Kurang lebih satu tutup ini ya teman-teman ya, 5 ml ya teman-teman ya. Oke, ini dia. Bersihkan. Jangan pakai tutup ya teman-teman ya. Nah, kacau ini kayak dia merata. Kita pompa ya teman-teman. Oke, kita semprot di sini teman-teman. Semprotnya sampai merata ya teman-teman ya, sampai dia benar-benar mandi. Ini saya lakukan penyemprotan sampai dia merata. Sampai dia betul-betul merata. Ini dia teman-teman. Terus sampai benar-benar mandi ya teman-teman ya. Iya. Jadi selain jambu madu ini kita juga bisa nyemprot tanaman yang lain ya teman-teman ya. Misalkan ini misalkan ini kita semprot, ini cabai kita ya, kita bisa semprot juga. Tetapi kalau untuk tanaman buah dia minimal 14 hari sebelum panen jangan dilakukan penyemprotan ya teman-teman ya, supaya nanti unsur racunnya nggak terkandung ya, nggak nyerap ya teman-teman. Kalau dia lebih 14 hari untuk tanaman buah kita unsur racunnya udah berkurang teman-teman. Kemudian juga untuk jeruk kasturi kita ya teman-teman ya, ini ya. Itu jeruk kasturi kita, dia kena apa juga, kena jamur juga ya teman-teman ya. Nah itu tanaman alpukat kita pun bisa juga teman-teman. Ini ada alpukat. Untuk alpukat kita pun bisa juga kita lakukan perawatan ya. Kalau alpukat kita ini bisa kita lakukan perawatan di sini. Ini kita benar-benar kita siram semua di sini.
Jadi semuanya merata kita bikin ya teman-teman ya, merata semuanya, kita semprot merata ini. Oke, kita udah selesai melakukan penyemprotan ya teman-teman ya. Jadi dia usahakan dia merata, mandi semua, kena semua, basah semua. Jadi itu tutorial bagaimana cara kita untuk melakukan pengendalian hama ya, hama ulat, hama kutu ya, kutu daun dan kemudian jamur pada tanaman kita. Saya contohkan di sini ada jambu madu, kemudian ada alpukat, dan kemudian ada jeruk kasturi tadi serta cabai yang sudah kita praktekkan. Semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih sudah melihat video ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.